Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara berdakwah. Bagaimana cara berdakwah yang baik dan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mari kita simak bersama-sama. Cara berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Itu artinya kita harus berdakwah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ya. Hikmah itu adalah kita berdakwah dengan cara yang baik. Ya. Kita berdakwah memberi kabar yang gembira, bukan membuat lari dan takut orang lain. Kita berdakwah tidak mempersulit, tapi mempermudah, ya. Jadi hikmah adalah berdakwah dengan cara-cara yang baik, memberi kabar-kabar yang gembira, yang menyenangkan, bukan kabar yang menakutkan, dan kita juga mempermudah orang, tidak mempersulit. Ya, jadi kita berdakwah agar orang lain mau melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh orang lain, dengan cara-cara yang mempermudah mereka untuk melakukannya, ya. Nah, dakwah kepada orang tua dan keluarga. Kewajiban manusia yang paling besar adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah itu kita juga harus berbakti kepada orang tua. Di antaranya berbakti kepada orang tua itu adalah dengan mengajak mereka berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, itu termasuk cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Kita boleh sebagai seorang anak mengajak orang tua kita melakukan kebaikan. Contohnya apa? Contohnya apabila kita menjumpai orang tua kita sibuk menonton televisi, padahal sudah waktunya sholat, sudah azan, ya. Maka kita boleh mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Jika kamu seorang anak laki-laki, maka ajaklah ayahmu ke masjid dengan berkata, "Ayo ayah, sudah azan, kita sholat ke masjid bersama-sama." Ya, seperti itu. Apabila kamu seorang anak perempuan, maka ajaklah ibumu dengan berkata, "Ayo ibu, sudah azan, mari kita sholat bersama-sama." Ya, contoh yang lainnya adalah apabila kita melihat orang tua kita melakukan suatu keburukan. Apa? Ya, suatu keburukan, contohnya ayah kita masih merokok. Nah, kita tanyakan pada ayah, kenapa ayah merokok? Bukankah merokok itu tidak baik ayah untuk kesehatan? Ayo ayah, tinggalkan merokok ya. Karena kita atau kami atau saya sayang pada ayah. Khawatir kalau ayah sakit, kalau ayah terus-terusan merokok, ya, seperti itu. Jadi itu termasuk cara-cara berdakwah yang baik kepada orang tua dan keluarga kita, ya. Lalu, bagaimana jika ajakan kita tadi ditolak oleh orang lain, ya? Jika ayah atau ibu kita atau keluarga kita masih menolak ajakan kita, bagaimana? Apakah kita akan marah atau tersinggung atau menghina atau menjauhi? Ya, tidak ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi apabila ajakan kita ditolak, maka kita jangan menjauhi,
jangan menjauhi mereka ya, kita tetap berada di dekat mereka. Jangan mencela atau menghina mereka dengan sebutan-sebutan yang buruk, karena ajakan kita ditolak lalu kita marah dan mencela. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Lalu bagaimana? Ya, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Ya. Kita hanya mampu berusaha, ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Kita mengajak keluarga kita, orang lain kepada kebaikan. Itu adalah usaha kita. Namun hasilnya Allah yang menentukan apakah orang itu mau mengikuti ajakan kita atau tidak. Jadi kita jangan putus asa, jangan marah atau jangan tersinggung dengan penolakan mereka. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi apabila kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan apabila orang tersebut menjalankannya dan mendapatkan pahala, maka kita yang mengajak kepada kebaikan tersebut juga ikut mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Masya Allah ya, itulah salah satu motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan mengajak kebaikan untuk orang lain. Ya, kita juga bisa mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Ya, lalu berdakwah kepada teman dan orang lain. Bagaimana caranya? Ya, dakwah kepada teman yang seusia atau orang lain berbeda dengan berdakwah kepada keluarga sendiri. Karena apa? Karena teman kita itu tidak bersaudara kandung dengan kita, ya. Maka perhatikanlah keadaan temanmu. Kalian harus tahu sifat-sifat teman kalian juga, ya. Jadi, kalian jangan memaksakan diri dan jangan mengolok-olok apabila teman kalian tidak mau dinasehati atau tidak mau diajak berbuat kebaikan. Jangan kalian paksa, ya. Jadi kalian boleh menasehatinya sekali dua kali, tapi apabila mereka tidak mau mengikuti kalian, jangan kalian marah, memaksa dan mengolok-olok mereka, ya. Jadi kalian harus tetap bersabar dan tetap mengajak mereka kepada kebaikan sambil berdoa kepada Allah agar teman kalian mau mengikuti ajakan kebaikan kalian, ya. Jangan kalian musuhi atau kalian jauhi, ya. Jadi ini adalah salah satu cara kalian untuk mengajak kebaikan kepada teman kalian atau orang lain, ya. Kita nasihati baik-baik sekali atau dua kali, tapi kalau mereka tidak mau mendengarkan juga, ya sudah, kalian tetap berdoa kepada Allah agar teman kalian mau mengikuti ajakan kebaikan kalian, ya. Jangan kalian menghinanya atau kalian memusuhinya, ya. Seperti itu. Nah, tugas hari ini adalah kalian mengerjakan soal di buku tulis PAI nomor 1 sampai nomor 4, kalian tulis jawabannya saja. Ya, semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.